Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasirin dengan NIM 2017405022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu usul fikih. Yang pertama, apa sih pengertian dari usul fikih? Usul berasal dari bahasa Arab yang berarti pondasi, dan fikih berasal dari bahasa Arab juga yang berarti pemahaman. Yang kedua, secara istilah, usul fikih dapat diartikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah fikih dan pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum dalam Islam. Secara perkembangan usul fikih, usul fikih secara harfiah berarti dasar-dasar fikih, merupakan ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk memahami dan menetapkan hukum Islam. Perkembangannya tidak terlepas dari dinamika pemikir hukum Islam selama berabad-abad. Mari kita telusuri perjalanan usul fikih dari masa Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama, sejarah perkembangan usul fikih pada zaman Rasulullah dan masa tabi'in. Pada masa ini, belum ada usul fikih sebagai disiplin ilmu tersendiri. Namun, praktik ijtihad atau penetapan hukum sudah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, dan tabi'in untuk menjawab persoalan hukum yang tidak ditemukan secara tekstual dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad mereka didasarkan pada akal budi dan pemahaman terhadap nas atau teks keagamaan yang ada. Yang kedua, sejarah pada periode formatif atau abad kedua sampai ketiga. Munculnya perdebatan antara ahli al-hadis atau mengandalkan hadis dan al-rai atau menggunakan akal, mendorong sistemasi kaidah ijtihad. Tokoh penting pada periode ini adalah Imam Muhammad bin Hasan al-Syafi'i yang menyusun kitab Al-Risalah sebagai karya usul fikih pertama yang sistematis. Yang ketiga, perkembangan pada periode puncak atau abad ke-4 sampai 5. Muncul para ulama besar dari berbagai mazhab yang menyempurnakan usul fikih. Di antaranya Imam Abu Hanifah atau pendiri Imam Hanafi, Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Yang selanjutnya ada periode kodifikasi dan perdebatan abad ke-6 hingga sekarang. Usul fikih semakin dikodifikasi dalam kitab-kitab, namun juga muncul perdebatan dan kritik terhadap metodologi tertentu. Tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Waliyah al-Dahlawi berusaha merenovasi usul fikih dengan mengembalikan fokus pada pemahaman holistik dan kontekstual terhadap nas. Yang kelima, yaitu perkembangan usul fikih pada masa kini atau masa sekarang. Perkembangan usul fikih pada masa ini terus menjadi kajian penting dalam studi Islam. Perkembangan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi dan filsafat turut mempengaruhi usul fikih. Dalam menjawab tantangan kontemporer, diskusi tentang metodologi ijtihad yang relevan dengan realitas global menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih hukum atau sumber-sumber hukum dalam Islam? Sumber-sumber hukum Islam itu meliputi yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis atau hikayat adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber hukum yang memiliki dua fungsi, sebagai penguat dan sebagai keterangan. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, ada qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis yang berkembang rayu dan memainkan peran yang amat dalam kerangka teori hukum Islam. Qiyas menduduki tempat terakhir atau keempat
karena memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Selain itu, hukum tadi ada sumber hukum tambahan seperti istihsan atau penilaian yang adil yang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk mengatasi masalah yang tidak memiliki panduan dalam dalam sumber hukum Islam. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan dalam Islam untuk menegakkan suatu hukum. Namun, terdapat perbedaan dalam definisi maslahah mursalah sesuai dengan pendekatan dan posisi penulis. Berikut ini ada beberapa definisi mengenai maslahah mursalah. Yang pertama, menurut jumhur ulama bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila maslahah tersebut haruslah maslahah yang hakiki, bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan arti bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan. Yang kedua, menurut Imam Malik mendefinisikan bahwa maslahah adalah prinsip dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang menyangkut mengakui maupun menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. Adapun beberapa syarat maslahah mursalah yaitu satu, maslahah mursalah tidak menyimpang dengan ketentuan nas syara yaitu Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, maslahah mursalah adalah suatu tindakan yang zaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, maslahah mursalah haruslah maslahat yang bersifat umum, bukan bersifat pribadi atau perorangan. Yang keempat, maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam bentuk nas, Al-Quran dan Sunnah, maupun ijma dan qiyas. Lalu, berikut ini beberapa contoh kegunaan memahami usul fikih bagi kita, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat yang dapat kita ambil adalah mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan bukan hanya ritual. Membedakan kewajiban yang wajib dengan kebiasaan atau sunnah, sehingga tidak memaksakan diri dalam beribadah dan tetap menjaga semangat amalan ibadah yang utama. Memahami konsep maslahah atau kemaslahatan dan mafsadah atau kerugian untuk menimbang manfaat dan mudarat tindakan tertentu. Misal, memutuskan bolehnya menggunakan kripto untuk transaksi asalkan aman dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, memahami kaidah-kaidah al-aslu ibahah atau pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh, membuka ruangan untuk istihad atau mengambil kesimpulan hukum baru seperti fatwa terkait penggunaan vaksin dan cloning genetik. Memahami kaidah al-adatu wa mutabaroh atau kebiasaan yang diterima membantu penyesuaian praktik hukum dengan kondisi masyarakat setempat tanpa melanggar syariat. Misal, penggunaan kalender Hijriah di samping kalender Masehi. Yang ketiga, yaitu manfaat memahami usul fikih adalah menghargai perbedaan pendapat, memahami berbagai metode istinbat atau pengambilan hukum, dan adanya ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama mendorong sikap toleransi dan saling menghargai atas perbedaan fatwa atau mazhab, yaitu menyadari bahwa usul fikih menyediakan alat untuk berdiskusi dan menemukan solusi terbaik sesuai konteks tertentu, menghindari fanatisme terhadap suatu pendapat tertentu. Yang keempat, manfaat memahami usul fikih yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam, memahami sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kaidah-kaidah penafsirannya membantu mengenali dan menangkal ajaran-ajaran yang menyimpang, membekali diri untuk berdiskusi dengan baik pihak non-muslim secara lebih komprehensif dengan dasar yang kuat dan argumen yang logis. Yang kelima, manfaat dengan kita memahami usul fikih yaitu
dapat membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Memahami kaidah al-duror bi al-mashakat tauqof atau kesulitan dihilangkan dengan kemudahan, mendorong penerapan rukhsah atau keringanan bagi kelompok rentan atau dalam kondisi tertentu. Memahami kaidah al-hasbu ala kulla hashim jabari atau melanggar orang yang tidak bersalah itu hukumnya haram, mendorong penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai usul fikih, mulai dari pengertian usul fikih, hukum dalam Islam, masalah musalah, penggunaan atau manfaat kita mempelajari usul fikih bagi kehidupan sehari-hari. Apabila dalam penyampaiannya kurang dapat dipahami dan masih banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.